ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل إن الله يحب المقسطين. Al-ayah. Alhamdulillah, berkat rahmat inayah Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diperkenankan Allah untuk bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Ihsan, dan kita bisa melanjutkan dengan kegiatan thalabul ilmi, kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat Allah sebagai amalan makbulan sholihan. Pada malam ini insyaallah kita akan kembali membahas yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, perjalanan sejarah Rasulullah dan juga para sahabat, di mana pada judul yang akan saya kaji adalah Khalifah Ali, Syiah dan Khawarij. Sebagaimana kita mafhum bahwa di dalam Islam sepeninggal Rasulullah SAW, kepemimpinan Islam itu dipegang berdasarkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni dipegang oleh 4 khalifah yang termasuk kategori Khalifatur Rasyidin, yakni para pemimpin khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Abu Bakar radhiyallahu an memimpin pada tahun ke-11 sepeninggal Rasulullah, dibaiat di Bani Saqifah ya, oleh kaum Muhajirin dan Ansor, dan menjadi khalifah sampai tahun 13. Kemudian Abu Bakar wafat, digantikan menunjuk, yakni penggantinya Umar ibn Khattab, yang memimpin Islam sekitar dari tahun 13 sampai tahun 23 ya. Kemudian Khalifah Umar wafat, dibunuh ya. Lalu digantikan oleh Utsman bin Affan sekitar 12 tahun ya, sampai berakhir tahun 35 Hijriah. Dan yang terakhir yakni masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Sidang pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kisah kekhalifahan Ali ini tidak terlepas dimulai daripada kisah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan ya. Ketika gejolak politik, gejolak pertentangan para kibarus sahabah, para sahabat yang senior yang bertentangan, dan juga penuntutan agar segera Utsman bin Affan menyerahkan kroni-kroni, yaitu Marwan ya, yang diduga menyuruh pembunuhan kepada putranya Abu Bakar, yakni Muhammad bin Abu Bakar. Pada saat itu Utsman bin Affan kepemimpinannya sudah lemah gitu. Kenapa? Karena nota tidak percaya ya, yang menyeruak dan juga pertikaian di antara para sahabat yang oleh Sayyidina Utsman pada saat itu digantikan kedudukannya sebagai gubernur, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada juga sahabat-sahabat yang lain yang digantikan oleh saudara-saudara Sayyidina Utsman ya. Inilah realita yang terjadi ya, bahwa Sayyidina Utsman pada saat itu lebih memilih untuk mengangkat gubernur itu dari
saudaranya. Kata para ulama, ini juga terkait husnudonnya kepada Sayyidina Utsman, bahwa gejolak politik sulit untuk dikontrol, sehingga kecuali harus dilakukan dengan mengangkat orang-orang yang dekat, Pak. Kalau di kita mengangkat orang-orang yang dekat disebut apa? Oh, apa? Nepotisme, KKN ya, KKN ya. Tapi tentu KKN juga sebenarnya dalam Islam tidak 100% disalahkan kalau andai saja memang memilih pemimpin ya sesuai dengan kapasitas ya. Sesuai dengan kemampuan gitu. Walaupun misalkan zaman sekarang misalkan orang tidak seakan-akan tidak KKN gitu, membagi-bagikan jabatan, tetapi kalau misalkan tetap kalau terkait dengan hutang budi ya tentu bisa mengangkat para pemimpin yang kurang kredibel. Ya. Akhirnya Sayyidina Utsman pada itu terbunuh, yaitu ketika Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu an ketika pada saat itu masuk ke dalam rumah dengan niat yang bergejolak, dengan kebencian, dengan niat ingin membunuh. Gitu. Sampai dalam Tarikh Al-Khulafa, Imam Suyuti menggambarkan, meriwayatkan bahwa Muhammad bin Abu Bakar menjamak janggutnya Sayyidina Utsman. Ya. Tentu suatu kejadian yang kita pun seakan tidak percaya. Ya. Fitnah yang terjadi pada masa Utsman itu sampai seperti itu. Sampai Rasulullah ya pernah menubuahkan bahwasanya apabila Utsman itu terjadi fitnah pada masa Utsman itu seperti pedang yang tercabut, maka pedang itu tidak pernah akan kembali ke dalam itunya. Carangkana cek bahasa Sunda, non bahasa Indonesia teh. Sarungnya, gitu kan. Ya. Seperti itulah sampai sekarang udah jelas fitnah di mana-mana. Islam terjadi gejolak itu kan salah satunya fitnah yang terjadi terus sampai sekarang akan semakin dahsyat gitu kan. Sampai sekarang Islam tuh dibenci bukan oleh orang luar gitu kan, dicurigai, dibenci bahkan oleh penganut Islam sendiri gitu. Aya aturan namina teh radikalisme teh asalna ti naon? Good looking teh good alusnya, looking katinggalinya. Duka naon maksudna mah gitu kan. Nah itu Pak. Ketika Utsman dijamak janggutnya oleh Muhammad bin Abu Bakar, pada saat itu dengan penuh emosi, tetapi Utsman dengan tenang yang mengatakan, kamu tidak tahu siapa yang ada di depanmu itu. Bagaimana andai saja orang tuamu Abu Bakar masih hidup, tentu kamu akan kecewa dengan melihat sikap kamu kepadaku. Ya. Maka saat itu ngagebeg, kaget, baru sadar gitu ya, yang dijambak kan bukan siapa-siapa. Pertama Utsman, asroh bil jannah, termasuk 10 sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Ya. Yang kedua juga ada sahabat dekatnya, bapaknya sendiri. Ya. Di mana Rasul mengatakan apabila ada Rasulullah, di sana ada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Beliau melepaskan itu. Tapi tidak sempat melepaskan, naik orang-orang yang mengikuti jejaknya masuk ke dalam rumah Utsman, lalu menghantamkan pedang mereka ke Utsman bin Affan sampai wafat. Ya. Ini artinya kondisi situasi yang chaos ya. Kalau sudah chaos begini, orang itu rentan untuk terprovokasi. Ya. Apalagi dalam kondisi seperti itu biasanya suka ditunggangi banyak. Ya, jadi yang namanya tunggang menunggangi itu bukan hanya zaman sekarang gitu. Memanfaatkan situasi itu zaman sahabat juga sudah terjadi, termasuk adalah pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Maka pada saat itu terbunuhlah, banyak yang menyesalkan. Ya. Pihak-pihak yang menyesalkan dan menyoroti berbagai pihak. Salah satunya yang disoroti adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada tuduhan bahwasanya Sayyidina Ali itu membiarkan gitu kan. Kenapa tidak bertindak gitu kan. Nah inilah jadi bahasan kita kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka setelah terbunuhnya Utsman, kemudian orang-orang sudah orang-orang Khawarij, orang-orang yang radikal memang ada di sana juga. Itu akhirnya membaiat, ya, menyatukan baiat besoknya kepada Ali bin
Abi Thalib. Ya. Maka gejolak-gejolak yang ada pada saat itu tidak ada lagi setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Gitu. Hanya muncul berbagai pertanyaan. Gitu. Ada yang menanyakan, kenapa sahabat Ali radhiyallahu an seakan membiarkan? Ya. Padahal sahabat Ali radhiyallahu an tidak membiarkan sama sekali. Ketika Utsman bin Affan kehausan karena hampir 21 hari dikepung Pak rumahnya itu. Jadi rumah khalifah itu dikepung, akses tidak bisa kemana-mana. Utsman hanya di dalam rumah saja. Gitu. Orang-orang pada menuntut siapa yang menyuruh untuk pembunuhan Muhammad bin Abu Bakar dan yang lainnya. Ya. Dan akhirnya sahabat Utsman bin Affan sampai terbunuh pun Ali lah pada saat itu yang memberikan pasokan makanan dan air. Gitu. Walaupun itu pun susah Pak. Sayyidina Utsman mengirimkan surat kepada Sayyidina Ali pada saat itu untuk diberikan air, kemudian menyuruh Hasan, Husain, Usamah dan yang lainnya. Ternyata ketika mengantarkan ada orang yang memanah gitu. Wah, si balalesur panah teh. Artinya keadaan dan situasi sangat parah Pak. Gitu. Jadi sudah tidak bisa terkondisikan. Ya. Maka setelah terbunuh itu Ali mengatakan, aku juga bingung bagaimana sikap aku. Terjadi pertentangan antara para sahabat. Dan besoknya sahabat Ali radhiyallahu an beliau dibaiat oleh para sahabat, termasuk oleh orang-orang yang menuntut kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Jadi kekhalifahan Ali itu mulai tahun 35 Hijriah Pak. Itu 1 hari dibaiat setelah terjadi pembunuhan kepada Utsman bin Affan. Ya. Mereka berbaiat semuanya para sahabat, termasuk diantaranya orang yang kontra. Ya, diantaranya ada Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Gitu. Tapi dalam riwayat ta'ina ghairu ta'ina wa karihin, katanya keduanya membaiat Ali itu tidak dengan hati yang lapang gitu, dengan berat hati. Aisyah teh berbaiat dengan berat nama berat, ngan kumargi kudu baiat dan gitunya. Akhirnya terpaksa untuk baiat. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib inilah memang fitnah-fitnah itu banyak bermunculan. Munculnya berbagai aliran ya, teologi kan. Ini sampai sekarang terasa kan gitu. Aya Syiah aya teh ya. Aya. Khawarij aya. Aya kan anu juga urang salat di masjid empelan gitu nya. Itu Khawarij Pak. Gitu, mengkafir gitu nya. Lamun teu sakelompok kafir gitu nya. Ditahdir gitu nya. Itu Khawarij gitu. Walaupun tidak semua yang keras itu bisa dikategorikan sebagai Khawarij. Karena Khawarij itu ciri khasnya ya teologi, akidah gitu. Ya. Jadi kalau tidak berhukum dengan Allah berarti kafir gitu kan. Ya. Nah, tahun 36 setahun setelah kekhalifahan Ali radhiyallahu an, ya. Di mana Sayyidina Ali radhiyallahu an beliau memfokuskan pemerintahannya itu bukan di Madinah tetapi di Kufah Pak. Ya. Kufah itu yang namanya Irak ya. Irak Pak. Di Irak. Ya. Banyak muncul penasaran seakan-akan terus kapan dihukum, kapan diusut. Siapa? Yaitu orang-orang yang zalim yang telah membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Saha kira-kira ieu anu jadi naon namanya teh inisiatorna? Siapa yang eksekutorna gitu kan. Ini harus diungkap ya. Dan tuntutan itu semakin lama semakin menyeruak gitu kan. Jika ayeuna we saha anu ngabanjur Novel Baswedan gitu. Kapanggih teh? Kapanggih eta namanya. Tapi inisiatornya mah dukanya. Tah kitu Pak, siga kitu. Ya. Siapa pembunuh Munir kan? Sangka panggih wae ayeuna duka walan. Kayaknya poe kiamat pasti bakal panggih gitu. Pasti Pak. Ya. Temongkeun ku Allah gitu. Ya. Nah, diantaranya pihak-pihak yang tidak suka menyimpan ya ketidaksimpatian ya. Di antaranya Siti Aisyah radhiyallahu an, beliau juga dengan Zubair bin Awam ya. Zubair bin Awam itu kan suaminya dari Asma ya. Ya. Nanti Abdullah bin Zubair itu kan cucunya dari Abu Bakar juga jadi khalifah nanti ada di Bainah ya. Beliau mengumpulkan
ya banyak para sahabat, para tabi'in dan simpatisan yang ada di Madinah untuk menuntut kepada sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ya gitu. Makanya kan biasanya kalau mengadukan keadilan itu kan selalu kepada pemimpin gitu kan. Nah, ini memang Al-Imamul Adil tepatnya, memang pemimpin yang adil kan. Urusan-urusan masyarakat itu kan harus diinikan kepada pemimpin. Ya. Tetapi Ali pun tidak lantas bertindak. Kenapa? Pertama, kalau dilihat gejolak yang terjadi pada masa Utsman memang ada asbabnya gitu. Pertentangan antar para sahabat. Yang kedua, kemudian siapa pihak-pihak yang membunuh sahabat Utsman bin Affan memang sudah samar. Kenapa? Karena berbagai penumpang gelap ikut banyak. Jadi model zaman reformasi kan 98 itu kan ternyata jatuhnya Pak Harto itu ramai-ramai orang itu menyatakan reformasi, ternyata di balik reformasi itu banyak penumpang gelap. Aya komunis na ayanya, Syiah na aya, nasionalis na aya, berbagai kepentingan seperti itu. Dan juga kalau pembunuhnya banyak, bagaimana cara mengadilinya? Akhirnya Sayyidina Ali harus meneliti. Ya. Tapi ternyata sikap daripada Sayyidina Ali itu tidak membuat sabar. Di antaranya tahun 36, Siti Fatimah itu dengan para sahabat bahkan merangsek datang ke Basrah ya, untuk nantinya bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan di Basrah ini ternyata ada gubernur Utsman namanya bin Tuwaif ya, Utsman bin siapa ya? Utsman bin Tuwaif. Beliau ini adalah seorang gubernur ya, melaporkan bahwasanya ada pasukan yang dipimpin oleh Siti Aisyah langsung, yaitu disebut pasukan Jamal ya banyak. Kenapa? Karena banyak memakai onta Jamal teh Pak. Gitu. Merangsek ya. Maka dihadang oleh Utsman bin Tuwaif sebagai gubernur. Terjadi peperangan, dihadang ya. Seakan-akan inilah terjadi paraseanya, artinya peperangan memang terjadi ya. Perpecahan itu memang adanya seperti itu. Karena kata Rasulullah, saya rokum mimba di ikhtilafan katsira. Kalian akan melihat sepeninggalan wafat diriku akan banyak ikhtilaf, banyak ada perbedaan yang banyak Pak. Bukan hanya perbedaan fikih saja gitu, tetapi yang paling ini adalah masalah akidah ya. Ijtihad politik kan, karena di orang kayak ibadah, ada akidah, ada ibadah, ada siasa juga berbeda gitu kan ya. Termasuk terjadi peperangan, maka gubernurnya kalah lalu mengadukan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka diantaranya sahabat Ali bin Abi Thalib memandang bahwa desakan Siti Aisyah dan para sahabat dimotori oleh Tolha dan Zubair itu mengganggu stabilitas politik ya, dan mengancam, dianggap sebagai bugot Pak ya. Makanya akhirnya sahabat Ali radhiyallahu an mengirimkan pasukan yang cukup banyak dan akhirnya terjadi negosiasi dan peperangan ya. Dan di sana memang sudah ada berbagai pihak juga Pak, yang namanya penumpang gelap banyak, penting mengilu ka dieu kan dianggap ya. Termasuk Ja'labah ya. Ja'labah itu orang Khawarij, dia penasehat gubernur Utsman bin Tuwaif itu ya. Yang dia itulah yang diantaranya memprovokasi supaya Utsman menyerang Aisyah gitu. Jadi seakan-akan terkesan bahwa Aisyah ini akan memberontak, padahal Aisyah ini datang adalah untuk apa? Menuntut keadilan. Pemimpin saha anu ngabunuh Sayyidina Utsman bin Affan temanya ahli surga dibunuh secara zalim, pemimpin deh gitu kan ya. Ya, siapa? Maka terjadi peperangan beberapa hari, diantaranya ayaman, dalam itu beberapa hari terjadi perang dan mengorbankan sekitar 1.300 orang. Jadi lain sakedik namanya. Jadi anggaran peperangan eta teh aya 1.300 jalmi anu korban ya. Termasuk sahabat anu korban teh nyaeta Tolha dan Zubair ya. Tolha dan Zubair sebenarnya ketika berhadapan dalam peperangan itu ngobrol gitu. Tolha dan Zubair teh, Zubair teh, kita memerangi khalifah gitu ya. Bukankah kamu pernah mendengar kepada Rasulullah SAW bersabda kepada Ali ya, ya Ali, innaka taqtuluka fi'atun bagiyah.
wahai Ali, nanti kamu itu akan diperangi oleh fi'atun, sekelompok bagiyah yang memberontak gitu. Wah, cek Zubair teh, bawa orang pemberontaknya. Sedangkan dalam Islam itu tidak boleh ada memberontak, Pak. Ya, itu kan secara memang niat yang baik kan, akhirnya juga belum tentu hasilnya baik kan, gitu. Itu ijtihad. Lalu Tolha juga mengatakan, dan memang saya juga pernah mendengar bahwasanya kalau terjadi peperangan antara perselisihan antara orang-orang Muslim, maka nanti kata Nabi, lihat siapa kelompoknya yang ada Ammar bin Yasir. Terang Ammar bin Yasirnya, yaitu keluarga Ammar Yasir gitu kan. Dulu yang memang pertama kali beliau ini adalah as-sabiqunal awal gitu. Lihat, pas dilihat ternyata di barisan kelompok Aisyah gitu ada sahabat-sahabat kan. Kebanyakan sahabat memang mereka tidak ikut ya. Tidak ikut bertikai, Pak. Jadi kekibar sahabat itu tidak ikut bertikai blok kanan, la syarqiyah wala gurbiyah, teka timur teka barat gitu kan. Ternyata ada beberapa sahabat yang ada di barisan Ali, yaitu ada Ammar bin Yasir, kemudian ada Abdullah bin Abbas itu. Cerita walah lamun kieu carana mah itu nu bener itu nu bener. Nah, bedana sahabat mah kitu, tidak fanatik, tidak ta'assub. Lamun udah terungkap yang benar, dia akan balik kepada yang benar. Urang tinggalkeun we, ya urang datang we ka Ali gitu kan. Urang ngadeheus. Tapi ketika dia Zubair bin Awam dan juga Thulhah bin Ubaidillah ingin menemui Ali, ternyata sudah kecium oleh orang-orang yang berbau radikal. Ayo panggil teradikal namanya. Tadi ke mana sana ninggalkeun ieu? Dibunuh, Pak. Ya, dibunuh, ditombak, dipanah oleh orang-orang yang ikut dengan pasukannya Siti Aisyah. Berarti baik pasukan Siti Aisyah atau pasukan dari Ali memang ada pihak-pihak yang penumpang gelapnya. Itu Ja'labah provokatornya. Di sini orang udah ada, Pak. Seperti itu ya. Terjadi peperangan, akhirnya pihak Siti Aisyah kalah dengan mengorbankan 1.300 orang termasuk sahabat syahid yaitu Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah gitu kan. Kenapa syahid? Karena memang dia sadar yang benar itu siapa gitu ya. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib beliau menghormati Aisyah ya. Menghormati ketika kalah perang, menyerah, beliau memperlakukan Siti Aisyah dengan baik. Bahkan Ali bin Abi Thalib dan pasukannya mengantarkan Siti Aisyah ke kota Madinah kembali. Kenapa? Ya, memang kan Ali bin Abi Thalib kan Siti Aisyah itu ummul mukminin, yaitu ibunya orang beriman, Pak. Jadi Ali bin Abi Thalib yang memposisikan Siti Aisyah sebagai ibunya sendiri. Walaupun terjadi konflik, ya ilmu indung gitu kan. Ya. Pulang, tapi tetap gejolak politik itu tidak sampai reda gara-gara perang itu ya. Tahun 36 terjadi perang Jamal, perang Unta itu mengorbankan sahabat-sahabat yang utama, Tolha bin Ubaidillah, termasuk juga 10 sahabat yang akan masuk ke dalam surga ya. Makanya di sini, Pak, kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai terjadi fitnah perselisihan ini betul-betul bijak. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu melihat berbagai riwayat, kemudian menimbang, Pak ya. Karena dari kisah inilah nanti orang-orang bermain. Contoh misalkan kelompok Syiah akan menjadikan momentum ya, Siti Aisyah seperti ini justru menjadi alasan buat doktrin teologi bahwasanya Siti Aisyah ini oleh orang-orang Syiah sampai sekarang itu kan dihujat banyak ya. Di antaranya kenapa? Karena dikaitkan dengan politik, berperang melawan Imam Ali katanya. Siti Aisyah ini dikatakan pemberontak. Maka muncul bumbu-bumbu di Syiah itu sampai sekarang mereka suka melaknat ya. Yang suka dilaknat siapa saja? Abu Bakar, Umar bin Khattab ya, termasuk juga Siti Aisyah. Dulu pengalaman saya lagi remaja, ya, lagi semangat di remaja masjid, pernah diundang tuh ke Ikopin, ya diundang. Ketika itu masuk sebuah halaqah seperti ini, banyak orang di Ikopin itu di Jatinangor, itu memang
sejak awal ada foto-foto ya, seperti Ali Khomeini gitu kan. Tetapi waktu itu ketika mereka menyebut Abu Bakar, kaget. Kenapa? Biasanya selama ini di pesantren, selama di kuliahan yang didengar itu kalau ada yang mengucapkan Abu Bakar, Umar selalu radhiyallahu anhu. Tetapi pada waktu itu, baru kali itu saya mendengar orang-orang jamaahnya mengatakan la'natullahu alaihim. Laknat Allah. Kaget, hari kelompok naon gitu. Ternyata saya salah alamat ngaji. Tapi ini pun membuktikan bahwasanya bukan isapan jempol belaka, gerakan teologisnya itu udah masih ada, eksis sampai zaman sekarang. Jatinangor, Ranca Ekek, Cicalengka itu ternyata pergerakannya luar biasa, Pak. Itu bahkan tokohnya juga ada di Ranca Ekek, Pak. Berarti Ranca Ekek ini sampai sekarang, kemarin waktu MUI mengatakan Ranca Ekek ini adalah barometer pergerakan nasional, berbagai pergerakan. Ya. Kenapa? Karena para pemimpinnya itu pergerakan-pergerakan ada di Ranca Ekek, Pak. So, Hizbut Tahrir sendiri yang dibubarkan pemerintah ada di Ranca Ekek pemimpin. Pernah waktu itu saya diberikan itu untuk khilafah tahun 2007, diberi tiket gratis Pas ya. Nah, ya gratis sok amang ka ditu ka sekolah. Kayu cenah kanggo ieu mangan. Gratis ka ieu naik busna gratis teh maya gitu kan. Ieu berarti barometer pemimpinnya banyak di Ranca Ekek. So, pergerakan termasuk itu, pergerakan itu. Dol mudil. Ya. Kembali kepada gejolak zaman Ali radhiyallahu an tahun 37 Hijriah, itu terjadi tuntutan, tapi sekarang dari pihak siapa? Muawiyah dari Syam, ya. Yaitu dari Abu Sufyan, ya, dan Muawiyah juga keluarga Umayyah. Kenapa? Apalagi ini lebih kencang. Kenapa? Karena memang Utsman bin Affan adalah Al-Umawi kan, orang-orang dari Bani Umayyah. Utsman bin Affan Al-Umawi itu. Akhirnya, ya, Abu Sufyan, Muawiyah, ya, juga dengan para sahabat, termasuk ada sahabat juga ya, diantaranya ada Amr bin As kan itu kan luar biasa, para sahabat juga ikut terlibat. Tetapi mayoritas para sahabat itu sebenarnya tidak ikut, ya. Mayoritas, ya. Abdullah bin Umar, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga singa Allah itu lebih memilih diam ketika terjadi fitnah, peperangan, pertikaian, perselisihan. Bayangkan, ngeri pan baheula satu barisan ngelawan kafirnya, ayeuna mah melawan gitu kan. Itu takbir Allahu Akbar, itu oke Allahu Akbar. Wah, orang jihad lah Allahu Akbar ya nah gitu kan. Subhanallah gitu. Jadi bingung. Banyak sahabat yang diam, di antaranya Abu Darda, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terlibat. Ya. Abdullah bin Mas'ud yang lain. Nah, terlibat ketika mereka datang menuntut disiplinnya tahun 37 Hijrah, maka terjadilah peperangan yang disebut dengan perang sifin. Ya, ini lebih dahsyat lagi, Pak. Ini sampai korbannya juga sebagian ada yang mengatakan dari pihak Ali itu sampai mencapai 25.000, Pak. Ya. Dari pihak Umayyah, Bani Umayyah dari Syam itu yang meninggalnya itu sekitar ada 45.000 lebih, Pak. Jadi kan bukan hal yang biasa gitu perpecahan, apalagi perpecahan dalam dunia politik. Kadang-kadang dunia politik kawan menjadi lawan, anu asana lawan jadi kawan gitu. 02 01 nya rame gitu. Itu aya ulama nah dia ya ulama nah. Cek ulama dia Allahu Akbar ya. Cek ulama itu Allahu Akbar. Akhirnya waktu Indonesia juga ini bisa pecah banyak. Kadang-kadang ya umat Islam saling berhadapan. Kadang-kadang alumni Azhar juga sampai ada pertemuan. Ayeuna UAS aya di dieu gitunya. TGB aya di situ kan. Akhirnya bertemu, ya kita mah harus netral gitu. Ulama gitunya, kaum muslim harus bisa sadar gitu kan. Nah, zaman para sahabat seperti itu, Pak. Ya. Dar terjadi peperangan sampai terdesak pihak Bani Umayyah, ya. Akhirnya Amr bin As memberikan opsi, udah saja angkat itu Al-Quran, kita rujuk ila kitabi was sunnah, kita balik kepada Al-Quran. Maka Ali radhiyallahu an melihat
orang mengikatkan kitabullah ke tumbak lalu diangkat, ya, menunjukkan ingin islah gitu kan. Stop, kata Ali teh, berhenti, ya. Tapi ternyata waktu iman dengan berhentinya Imam Ali itu justru ada reaksi. Banyak orang yang sedang semangat membela Ali, memang saking semangat Pak, kadang-kadang beginilah kalau mencintai seseorang, kata Nabi harus biasa-biasa saja Pak. Jangan terlalu fanatik, ta'assub. Ketika Imam Ali radhiyallahu an menghentikan peperangan, kecewa, bahkan berbalik 360 derajat. Mengatakan, "Ipan bugot ieu teh nabat dibiarkeun, eta mah non politik." Gitu kan. Akhirnya keluar barisan kelompok dari Imam Ali, inilah yang disebut cikal bakal, yang disebut kaum Khawarij. Jama dina kata khoroja, hatina teh keluar, Khawarij teh Pak. Khuruj. Khuruj teh keluar Pak. Ya. Jadi mereka pihak dari Imam Ali akhirnya mereka keluar, ya. Bahkan ke Haruro, mereka pindah bermarkas ke daerah Haruro, dan mereka mengatakan sebenarnya pamimpin gitu, ngespugu itu teh bugo tina Islama yang namanya pemberontak harus diperangi, tumpas gitu, ya. Melihat gejolak seperti itu, akhirnya Khalifah Ali radhiyallahu an tidak lantas memerangi, ya. Maka mengutus seorang alim, ulama, sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas tolong lobby, ya, orang-orang yang radikal, ya, orang-orang Haruriyah. Maka disebut Khawarij itu Haruro, ya, Haruriyah. Mereka pengikut yang memang bermarkas dari Haruriyah. Ya. Di lobi datang Abdullah bin Abbas, mereka tidak suka, bahkan membantah, jidal, Pak. Ya. Muncul orang mah ngalawan datang ulama teh kalau di debat Pak. Ya. Apa yang didebat itu? Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya. Awalu kalimatin yahruju minal khawarij, kalimat Al-Qur'an yang keluar dari orang-orang Khawarij menjaz para sahabat dan juga termasuk kepada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas adalah ayat dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Ali radhiyallahu an kata mereka udah fasik, udah kafir, udah dolim, dan orang-orang yang terlibat pada terjadi peperangan itu udah dianggap kafir. Ya, maka inilah muncul teologi mengtakfir, mengkafirkan para sahabat. Maka apa yang dihadapi oleh Abdullah bin Abbas? Ternyata Abdullah bin Abbas tenang Pak, ya. Apa alasannya kamu mengkafirkan Ali? Eta wa malam yahkum, ya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kalimatul haq urida biha batil, ya. Kalimat nama benar Al-Quran, tapi dipaham nama salah, maka jadi batil gitu. Quran benar, tapi lama salah nerapkeun eta teh batil gitu. Itu ngarti eusina mah Quran teh batil Pak. Ya. Kan ayat-ayat Quran lamun dipakai kepentingan jelema hawa nafsu salah. Zaman kampanye karame cek nu ieu wala taqrabah hadis sajarah, ulah ngadeuketan tangkal ieu, beringin ulah gitu. Oh. Beringin gitu. Wan najmi wal qamari, demi bintang bulan bintang bener. Kuluman alaiha pan. Padahal itu mah ayat Quran gitu kan. Kita kadang-kadang ayat-ayatnya berseliweran demi kepentingan dunia, demi kedudukan para penjilat gitu kan. Ya. Quran mah benar, tapi ngagunakeunana salah gitu. Kata Ibnu Abbas itu batil, ya. Ayat itu buat orang Yahudi, kata Abdullah bin Abbas. Cek orang nah itu bersikap siga Yahudi, nah gitu kan, gitu. Ali bin Abi Thalib, kata Abdullah bin Abbas, dia menghentikan pertentangan karena berdasarkan Quran. Cek orang Khawarij Quran mana? Da apana teh eta we malam yahkum hungkul apana teh. Cek Abdullah bin Abbas, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ya. Lamun ada kedua orang muslim mereka bertikai berperang, fa aslihu bainahuma, maka islahkan di antara keduanya. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli, maka kalau dia kembali maka
berbuatlah adil. Waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Engke lamun paling faat faat kalau kembali lagi bunuhlah gitu. Kan Imam Ali aya dua berselisih gara-gara politik itu untuk menuntut gitu kan. Ali memerangi karena dianggapnya bukan kan perselisihan. Ya. Kalau ada perselisihan, yang satu ingin islah, apakah salah Imam Ali? Mereka diam, Pak. Ya. Maka mereka diam, 1000 bahasa, maka sebagiannya bertobat, Pak. Saparapatna, bakal langkung setengahna pulang lagi. Mereka masuk ke barisan kaum muslimin. Gitu. Makanya itu ada dalam kitab Muslim dan Bukhari, itu Muslim ada bab gini, bab iqamatil hujjah ilal khawarij qabla qatalahum. Bab mendirikan hujah kepada kaum ekstremis sebelum memerangi mereka. Jadi itu udah ada tuntunannya. Jadi ternyata Imam Ali betul langkahnya, itu sesuai sunnah Rasul. Beliau tidak memerangi mereka yang memberontak, yaitu orang Khawarij. Tetapi yang dilakukannya adalah ngajak heula balik di kanu bener, tapi make ilmu. Ternyata mengutus Abdullah bin Abbas setengahnya balik ke barisan muslimin, yang lain tetap membangkang. Termasuk diantaranya imam masjid di Irak, Pak. Imam masjid Pak, yaitu Abu Mulzam teh nyata hafiz Quran, itu menjadi imam di Kufah, Pak. Jadi masjid besar, kalahkah masih gabung yang Khawarij, Pak. Gitu. Eta hafal Quran wae jadi sesatnya banyak. Komo urang nu teu hafal Quran gitu kan. Karek apal sajurus oge kan langsung wah bidah. Nah, maka kade urang belajar teh kudu terus tidak hentinya. Kenapa? Karena proses terus gitu kan. Nah, begitulah Khawarij. Akhirnya karena sudah tidak bisa taklukkan dengan ilmu, akhirnya Ali radhiyallahu an menggempur mereka di Nahrawan sampai banyak yang meninggal, hancur orang-orang Khawarij itu termasuk Dusadiyah. Dusadiyah teh yang memiliki 2 susu. Jadi awakna teh gede seakan seperti awewe gitu nya. Awakna teh eta teh mah heula teh rajin salat, panghareupna we zaman Nabi teh. Dia teh rajin pangpayuna pangsapna teh pangrajinna. Maka kata Rasulullah, nanti saya ruju min ummati akan keluar dari umatku. Hudasaul asnan, mereka itu giginya baru tumbuh. Maksudnya ilmuna masih kena cetek, Pak, gitu. Kerek apa ayat 2 ayat. Tapi kalau batur teh tutunjuk kok sapang bener na wae gitu kan. Ya bid'ah. Gitu kan. Tutunjuk wae gitu. Ya. Yang menyalahkan ka ulama kadang-kadang, ka ahli tafsir gitu kan. Ya. Nah ini Pak, Hudasaul asnan, sufahaul ahlam, mereka itu punya semangat tapi tidak punya ilmu. Kadang-kadang anak-anak muda inilah yang punya semangat banyak tapi tidak punya ilmu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Harusnya para pemuda ini kan dibina gitu kan, di pesantren. Kalau karbitan kan para pemuda ini bisa-bisa bahaya kan gitu. Ya, bisa-bisa kan aya bom Bali di mana ya? Aya bom Bali kan gitunya. Aya jadi pengantin teh nya. Itu jebledug di masjid ke Jumatan gitu kan, jihad banyak ke jihad atau Jumatan dibunuh kan. Nyama Rasulullah itu kan mau jihad dilihat di waktu subuh dulu, kalau ada suara adzan balik deui tong di perangan aya adzan tuh gitu. Artinya apa? Kalau ada kalimat tauhid dengan harapan kalimat tauhid itu akan merubah itu masyarakat ya. Walaupun mereka itu membangkang pada Islam, tetapi kalau ada kalimat tauhid biarkan dakwah yang menyentuh mereka itu ajaran Rasulullah ya. Terjadi peperangan, akhirnya karena berhenti, maka ada lobby ti Amr bin As, Pak. Ya. Amr bin As kepada Ali, kepada Abu Musa al-Asy'ari sebagai diplomat gitu kan. Kumaha sana ieu kaayaan, sana urang tos ieu cek Abu Musa teh. Kalau begitu supaya kondisi dan situasi kaum muslimin terjaga darahnya, ya, terjaga tidak di peperangan perselisihan, saya Imam Ali lengser gitu ya. Jadi memang Ali bin Abi Thalib sebenarnya bukan orang yang ambisi, Pak ya. Termasuk kepada nurun sifatnya kepada Al-Hasan bin Ali. Nanti Al-Hasan bin Ali juga menarik, Pak, menyerahkan baiatnya, menyerahkan jabatannya demi apa? Terpeliharanya kesatuan kaum muslim ya. Tapi ya sudah kadung, Pak. Di antaranya orang-orang Khawarij akhirnya mereka berkumpul lalu punya
apa namanya rencana. Ya. Abu Muljam dia akan membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Bakar dia akan membunuh Muawiyah. Dan Bakar bin Bakar At-Tamimi dia akan membunuh Amr bin As di Mesir. Ya. Mereka bergerak, yang mereka gagal, yang Amr bin As gagal, ya. Yang mau membunuh juga Muawiyah gagal, tapi yang membunuh Ali itu berhasil. Ya. Di antaranya Imam Ali pada saat itu waktu subuh, ya. Waktu subuh ketika muadzin sudah selesai, orang-orang sholat sunnah, Ali keluar untuk mengimami gitu kan di Kufah itu. Tapi baru juga sampai di sana langsung dihantam oleh Abu Muljam yang ikut sholat, Pak. Ya. Ini memang luar biasa. Umar bin Khattab dihantam badai sholat kan nya. Eta aya ieu dihantam badai sholat. Teh heran kan kamari aya imamnya dihantam ke sholat kan baheula menuju rame-rame teh geuningan. Ya nu gelo teh geuningan. Hese kan ewakna gelo nya. Nah ini Pak luar biasa, dihantam sampai kena ya tengah ini sampai otak Sayyidina Ali itu kena oleh pedang. Ya. Pedang tapi masih bertahan sampai malam Ahad. Ya, beliau itu dibunuh Rabu sampai malam Ahad masih bertahan. Ya. Memang dirawatnya tapi akhirnya meninggal dunia Sayyidina Ali. Gitu. Ya. Dan itu siapa? Abu Muljam itu dihukum oleh kaum muslimin, yaitu dihukumnya itu dengan disalib Pak, disalib, dicangcang ya, dicincang lah gitu ya. Kenapa? Karena udah membuat perencanaan pembunuhan berencana Pak gitu. Disebut fasad. Dalam Islam kalau pembunuhan yang sifatnya fasad berencana itu hukumnya berat gitu. Bisa disalib Pak gitunya. Potong dia disilang Pak. Kiri potong kaki kanan gitu. Nah itu Pak. Ya. Tapi setelah itu memang akhirnya yang menjadi khalifah yaitu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan gitu kan. Nah, ternyata orang-orang Kufah, orang-orang yang barisan sakit hati yang masih setia dengan Ali itu bergerak di Kufah itu sendiri, basisnya yaitu yang sekarang disebut dengan kaum Syiah. Nah, makanya sebutnya Syiatu Ali, Syiah teh pengikut, Pak. Ya. Dulu tidak ada yang menyimpang dari Syiah ini, nggak ada. Kenapa? Karena pergerakannya hanya sebatas pergerakan politik saja, tidak akidah sama akidah nama itu ma'ana alaihi wa ashabi kan gitu. Tapi memang benih-benih penyimpangan itu didasari dengan gulu berlebihan gitu. Ini udah makanya dalam agama itu kan ya ayyuhalladzina amanu la taghlu fi dinikum. Hai orang-orang beriman, jangan berlebihan dalam beragama. Dan artinya jangan ekstrim teuing, artinya kudu bener, kudu tawazun dalam agama itu. Ya. Orang-orang Syiah ini terlihat Pak ekstrim pemikiran sama di Kufah itu. Di antaranya zaman Al-Hasan, dia mengangkat Al-Hasan bin Ali Pak waktu itu. Ali mau baiat ke Muawiyah, tapi mengangkat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tahun 49. Ya. Al-Hasan bin Ali diangkat sampai tahun 49 Hijriah ya. Beliau ini diangkat, tapi karena pihak negeri Syam menyerang ke Kufah, beliau akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau mapag pasukan itu dan berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia bahkan berkhutbah di tengah-tengah kaum muslimin. Aku ini adalah orang yang tidak ambisi dengan jabatan. Karena beliau juga kata Rasul, al amanatu nadamatun yaumal qiyamah. Bahwa jabatan itu adalah amanah bahkan yang bisa menjadi penyesalan pada hari kiamat. Jadi para sahabat napa menang jabatan teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beda jeung urang lamun aya jabatan teh jatuh naon? Alhamdulillah jadi menterinya. Bahkan waktu itu saya lihat itu ada pemilihan menteri ya. Pak SBY itu resapel yang kedua kalinya diumumkan kan Ditya calon teh Pak Anu jadi menteri kehakiman siapa? Sujud syukurnya. Cerita ieu mah berarti mensyukuri jabatan nih mah. Jadi menang anugerah, menang jabatan teh ari sahabat mah innalillahi Pak gitu. Ayo urang kan
Urang innalillahi sarua jadi RT mah nya, da teu digaji nya. Jadi DKM, innalillahi jadi DKM, da teu digaji kan gitu. Aya jadi pejabatan menteri maka alhamdulillah. Ya Pak, seperti itu. Sampai mana biasanya? Hilap deui. Ya, Bang, Hasan bin Ali meletakkan, tetapi ternyata langsung menyeruak orang Kufah. Ya khalilul mukminin, hei orang-orang yang menghinakan orang mukmin. Ternyata begitulah sikap ta'assub, Pak. Ternyata yang mencaci maki ahlul bait adalah orang Syiah sendiri. Ya, mereka kan sekarang itu ijabi ikatan jamaah ahlul bait atau abinya ahlul bait Indo. Apa jargon perjuangan mereka? Mencintai ahlul bait. Kan mereka kan ekstrim. Orang-orang yang tidak mencintai ahlul bait kan kafir kan gitunya. Ya gitu. Tapi justru yang mencaci maki ahlul bait pertama kalinya adalah Syiah sendiri. Ya. Mereka mengatakan, ya khalilul mukmin, wahai yang menghinakan orang mukmin. Akhirnya apa yang terjadi? Al Hasan bin Ali diracun, ya, diracun oleh orang Kufah sendiri, orang Syiah sendiri. Dan yang menyuruhnya adalah Yazid bin Muawiyah, gitu. Walau alam bisawab. Tapi yang menyuruhnya Yazid, yaitu menyuruh para istrinya, orang Kufah sendiri. Jadi memang orang Kufah itu, ya, kata para sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas mengatakan, orang Kufah itu pelin-pelan orangnya. Kebanyakan orang munafik itu orang Kufah. Ali radhiyallahu anhu dibunuh di Kufah. Bahkan nanti Husain bin Ali juga dibantainya di Karbala atas pengkhianatan orang-orang Kufah. Ya. Kalau mau ayah orang yang terang mah Husain bin Ali. Kenapa ayahnya jargon itu kan propaganda hungkul orang Syiah mah. Husain bin Ali, ya Husain, ya Husain, ya Husain gitu ya. Gitu. Propaganda saja mereka itu. Kenapa? Pertama yang menghina ahlul bait pertama adalah orang Syiah. Yang kedua di antaranya pada waktu itu Husain itu kan datang ke Kufah itu atas kesediaan mereka mengundang Husain untuk apa? Dibaiat. Mereka siap mendukung menjadi khalifah gitu. Sedangkan Husain berbeda dengan kakaknya. Dia ada punya ambisi ingin menjadi khalifah dan ingin menghentikan kezaliman Yazid bin Muawiyah. Dia datang, ternyata dia menyeru Muslim bin Aqil untuk mengkonfirmasi betul di Kufah itu telah ribuan orang telah ingin membaiat Husain gitu. Tapi tidak sempat Muslim bin Aqil memberitahukan, ternyata Yazid bin Muawiyah mengganti gubernur Kufah itu dengan Al-Hajjaj gitu. Al-Hajjaj yang kejam itu kan, yang membunuh gitu. Gubernurnya diganti Al-Hajjaj. Dan orang-orang Kufah mereka didatangkan keluarganya, diberi sembako, duit, Pak. Daripada cek bahasa orang Kufah daripada memberontak kali itu mah Yazid berperang mah ya sana iya lumayan artos nah kitunya sembako kamu ke zaman corona kieu mah gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi kan, orang Kufah teh ngalaleo. Makanya Sayyidina Husain datang ke sana, di sana udah nggak ada dukungan gitu. Jadi terjebak. Dan pada waktu itu Hajjaj itu menyuruh Hur bin Yazid untuk mencegat Husain. Dan Hur bin Yazid itu dia juga tahu yang dihadapinya ada cucu Rasulullah. Walaupun dia mengatakan, "Tos we kieu sana Husain mendingan datang ke Yazid." Mending datang ke Yazid, berbaiat ke Yazid, ayeuna mah da di Kufah tos teu aya pendukung gitu. Tos heep kamari diolo kan gitu. Al-Hajjaj mengetahui bahwa Hur bin Yazid kurang tegas kepada Husain. Dia mengirim lagi Muhammad bin Sa'ad gitu. Muhammad bin Sa'ad inilah dan pasukannya inilah di dalamnya ada Samar bin Samar ini yang membunuh para keluarga Ahlul Bait dengan Husain bin Ali. Tanggal 10 Muharram waktu subuh terjadi peperangan, ya terjadi adu tanding pada waktu itu, ada Ahlul Bait melawan ini, kalah. Besoknya terjadi lagi peperangan, akhirnya yang jumlahnya 71 orang itu kan tidak seimbang, banyak yang gugur. Termasuk terakhir itu Sayyidina Husain. Ya. Terjadi konfrontasi peperangan yang awalnya tetap gara-gara pengkhianatan orang-orang Kufah, yaitu yang kebanyakan yang menyatakan diri Syiah atau Ali, yaitu pengikut Syiah. Jadi mereka harus berpikir. Dan ini sejarah ini kalau kita tidak paham, bisa-bisa kita dibolak-balik, Pak. Ya. Akhirnya kita banyak yang kabaut jantan pengikut
Kamu kan ajaran si ama banyak yang menarik, banyak ada mut'ah segala apa gitu. Nah, ini Pak, subhanallah ya. Inilah bahasan saya, sedikitnya bisa memberikan penerangan sampai sekarang fitnah itu terus berjalan. Di sinilah mulainya terjadi berbagai fitnah, terjadinya berbagai aliran kalam, bahkan ada murji'ah, ada khawarij, ada juga ahlus sunnah wal jamaah. Kamana ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah mereka yang bersikap seperti para sahabat, ya. Tidak seperti orang-orang khawarij dan syiah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hada wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.